wa ahadallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam acara presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Osriza Sotifah nantinya. Kemudian salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 16 Kinali, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat dan rahmat yang terhadap kita bersama, sehingga pada hari ini setelah jam sekolah kita dapat meluangkan waktu kita dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bu Osriza Sotifah SPD sebagai CGP angkatan 11 dari sekolah SD 16 Kinali, yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru SD 16 Kinali, kemudian beserta karyawan-karyawati dan teristimewa Bu Osriza Sotifah sebagai CGP angkatan 11 dari SD 16 Kinalinya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Osriza Sotifah yang ikut berpartisipasi di kegiatan CGP calon guru penggerak angkatan 11, yang mana nantinya kita harapkan kolaborasinya bersama kita di sekolah membawa perubahan di SD 16 Kinali ini ke depannya, bagaimana itu pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar yang mana diterapkan di satuan sekolah. Sebenarnya ini sudah tahun ketiga kurikulum Merdeka diterapkan di SD, di SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Tentunya dengan adanya guru penggerak yang digembleng lebih kurang 6 bulan terkait dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan budaya positif ataupun segitiga institusi akan kita terapkan di sekolah. Nanti akan dipaparkan oleh Bu Osriza Sotifah, berbagi praktek baik kepada kita bersama, apa itu budaya positif, apa itu segitiga institusi, kemudian terkait dengan penjelasan bahwasanya kita di sekolah atau satuan pendidikan tidak lagi boleh menerapkan hukuman kepada anak, tetapi ada kiat-kiatnya. Makanya di sini di budaya positif maupun di segitiga institusi nanti Bu Os menjelaskan bagaimana untuk mempraktekannya di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Os kepada kita bersama, mari kita berkolaborasi mendukung
kegiatan ini. Kemudian juga kita harapkan kepada BOS, harapan kita semua setelah selesainya pendidikan, kemudian apa yang didapat ketika pendidikan bisa kita terapkan bersama, saling kolaborasi bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Osriza Sotifa SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, kita tumpangkan salam penghormatan kepada yang terdahulu. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang ibu-ibu, bapak-bapak yang berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan saya jelaskan nantinya. Akan mencoba menjelaskan budaya positif yang sudah saya pelajari selama beberapa bulan ini dalam kegiatan calon guru penggerak, supaya dapat nanti kita aplikasikan di sekolah kita nantinya. Baiklah ibu-ibu, di sini yang pertama yaitu materi yang akan dijelaskan. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Stephen R. Covey, Principles Contractleship 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya perubahan paradigma atau dasar pemikiran stimulus respon atau rangsangan dan tanggapan. Kemudian teori kontrol, di mana contohnya stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksa ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi Bapak Ibu, pada stimulus respon ini dan teori kontrol ini berbanding terbalik, jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan di lapangan yang sebenarnya. Budaya positif, di mana arti budaya adalah kebiasaan, positif adalah kebaikan.
Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai contoh, kita harus bisa membiasakan budaya positif kepada anak didik kita, sebagaimana mereka juga akan mencontoh apa yang kita berikan kepada mereka. Lanjut, pertanyaan pemantik. Coba Ibu nanti Ibu jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah menurut Bapak Ibu semuanya hukuman yang kita berikan selama ini kepada anak dapat mendisiplinkan anak? Contohnya anak terlambat, kita hukum dia. Sementara kita tidak ada sebelumnya mengadakan kesepakatan. Jadi menurut Bapak Ibu, hukuman yang kita berikan selama ini kepada anak kita saat mereka melakukan suatu kesalahan, mungkin tanpa disengaja atau disengaja, apakah itu dapat mendisiplinkan anak didik kita? Bagaimana Bu? Dapat atau tidak? Apakah kita lihat selama ini anak kita disiplin dengan hukuman yang kita berikan? Tidak, ya tidak. Lanjut, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi Bapak Ibu, dengan kita memberikan hukuman hal yang positif, misalnya anak terlambat datang ke sekolah, kita suruh dia membaca, atau anak yang terlambat datang ke sekolah, kita minta dia untuk memungut sampah. Apakah pemberian hukuman itu dapat meningkatkan disiplin anak-anak kita, Bapak Ibu? Ya, dapat. Dan kemudian pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya di dalam kelas ada anak yang pandai, kita berikan motivasi seperti kata-kata bagus, pintar. Apakah memberikan penghargaan berupa kata-kata itu? Apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita? Penghargaan ini ada dua, ada berupa barang dan ada juga berupa kata-kata. Kalau barang misalnya kita memberikan hadiah. Kalau hadiah, pemberian hadiah kepada anak, apakah bisa itu meningkatkan motivasi belajarnya? Bisa. Kemudian penghargaan berupa kata-kata positif yang kita berikan, kamu pintar, bagus, hebat. Apakah itu juga akan meningkatkan motivasi belajar anak kita, Bapak Ibu semuanya? Bisa. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi dalam dirinya, ya, bukan dari luar. Jadi dengan kita memberikan budaya positif kepada mereka, perilaku yang positif yang dapat mereka lihat, dapat mereka dengarkan dari kata-kata kita,
luar. Nah, lanjut. Disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin menerapkan disiplin kepada anak didik kita, maka kita sebagai seorang guru, kita sebagai contoh bagi mereka. Jadi kita harus mulai dari diri kita dulu. Contoh, datang terlambat. Kamu datang terlambat, nah ibu itu tadi datang terlambat, berarti kita belum bisa menerapkan budaya positif kepada anak kita. Ada kan saya terlambat kena hukum, sementara ibu bapak bagaimana katanya. Jadi kita sebagai seorang guru harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak-anak didik kita. Jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menerapkan atau memberikan contoh kepada orang lain. Disiplin positif yang pertama. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang kedua, disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu, kita tidak harus memberikan contoh dengan sogokan, ancam, kamu besok contohnya, kamu besok harus datang pagi, kalau tidak nanti ibu hukum. Berarti kita mengancam, berarti itu tidak termasuk ke dalam budaya positif. Dan juga hukuman, kalau kamu terlambat nanti bapak hukum. Nah itu juga termasuk bukan budaya positif yang dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita nantinya. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. 1. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Nah, jadi Bapak Ibu, contohnya di sini yang pertama ini adalah apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain. Contoh kepada diri kita, kita melakukan sesuatu. Contohnya saja, saya datang lebih awal ke sekolah. Karena apa? Karena saya tidak ingin ditegur oleh pihak lain. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama karena tidak ingin ditegur, karena hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia akan melakukan perilaku tersebut. Karena tidak ingin dia ditegur, tidak ingin dihukum, makanya dalam prinsipnya dia harus lebih dulu datang ke sekolah supaya tidak ditegur oleh atasannya atau tidak ditegur oleh gurunya kalau murid. Dan muridnya datang lebih awal dan saya ingin datang lebih awal supaya nanti tidak kena hukum, tidak ditegur oleh ibu bapak guru. Itu termasuk kepada disiplin karena tidak ingin ditegur atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan. Contohnya, anak didik kita yang datang terlambat, kita beri dia semacam kata-kata, anak ibu siapa yang datang cepat ke sekolah, ibu kasih hadiah.
perilaku manusia. Karena ingin mendapatkan penghargaan, maka dia ingin sekali melakukan perbuatan yang baik menurut dia supaya mendapatkan penghargaan tersebut. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Jadi contoh yang ketiga ini adalah dia melakukan suatu kegiatan memang karena tanggung jawabnya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat penghargaan. Jadi yang dilakukannya itu benar dari dalam dirinya, yaitu ingin menghargai dirinya sendiri atas perilaku dan sikap yang dia lakukan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu, motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena ingin dipuji. Yang ketiga, karena memang ingin bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi yang bagusnya kalau menurut saya yang nomor 3, iya, ingin berusaha bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena hanya takut dihukum dan bukan juga karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita seperti itu. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan psikologis kita semuanya, kebutuhan dasar yang paling penting. Seperti kebutuhan bertahan hidup itu adalah rumah, kita butuh rumah untuk tempat tinggal. Yang kedua, kita butuh pakaian untuk melindungi tubuh kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan makan. Kita memerlukan makan untuk memenuhi tubuh kita supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang paling pokok. Sebagai contoh, misalnya ada anak kita yang kita terapkan membawa nasi, dia tidak membawa nasi. Karena dia tidak membawa nasi, apa penyebabnya? Setelah ditanyakan oleh gurunya, karena ibunya tidak sempat membuatkan nasi atau sarapan untuknya untuk dibawa ke sekolah. Jadi sampai di sekolah dia meminta kepada temannya. Jadi yang dilakukannya itu adalah dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya dia meminta kepada temannya supaya perutnya terisi dan kenyang. Jadi yang dibutuhkan anak tersebut adalah kebutuhan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini contohnya adalah anak kita dalam bergaul. Kadang anak itu kan ada Bapak Ibu yang tidak suka bergaul. Kadang dia ingin bergaul, ternyata dia tidak diterima oleh temannya. Nah, anak tersebut dia ingin merasakan kasih sayang diterima. Bagaimana caranya? Dia ingin temannya bisa menerimanya dalam lingkungan dia bermain. Jadi apabila ada teman yang sudah menerimanya dalam lingkungan bermain, berarti kebutuhannya sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang. Dalam kelas juga begitu, ada anak yang malas, kita tegur, berarti dia juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kita. Bagaimana cara kita mewujudnya, menanyakan penyebabnya dengan memberikan perhatian kepada anak, berarti dia sudah merasa kebutuhan kasih sayang yang dia inginkan dari kita itu sudah terpenuhi. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini adalah semacam ingin bertindak semena-mena, ingin semena-menanya begini, ingin menyatakan kalau dia itu berkuasa, dia hebat, dia mampu untuk melakukannya, orang lain tidak akan bisa mengalahkannya. Contohnya ada anak kita di sekolah yang suka membangkang. Misalnya membangkangnya seperti ini, kalau di dalam kelas suka meribut. Kenapa dia meribut? Ibu guru tidak akan mampu nanti untuk menegur saya. Atau dia suka usil kepada teman-temannya,
Jadi dia ingin berkuasa di tempat lingkungan dia berada. Itu yang namanya penguasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini adalah bagaimana cara anak tersebut misalnya di dalam belajar dia ingin melakukan hal yang mungkin kita tidak suka, tapi dia suka itu sesuai dengan keinginannya dan kesenangannya. Kemudian ada kebebasan. Mungkin ini ada di kelas 1 yang suka dalam belajar berjalan karena kita memarahi. Padahal itu sebenarnya adalah kebutuhan anak tersebut. Dia ingin bebas. Bu, kadang dia tiba di sini, Bu, siapa berjalan-jalan, Bu. Kadang dia nggak bisa menulis di tempat, nggak bisa tenang dalam belajar. Kenapa? Karena yang dimiliki anak itu adalah kebutuhan kebebasan. Dia ingin bebas sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang mungkin kita anggap tidak hal negatif, tapi sebenarnya itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, apalagi kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus paham apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita di dalam kelas tersebut. Yaitu yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya ada yaitu posisi kontrol. Yaitu yang pertama posisi penghukum. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Melalui posisi kontrol ini kita akan tahu nanti Bapak-Bapak Ibu apa yang telah kita lakukan selama ini itu termasuk kemana? Apakah ke penghukum, pembuat rasa bersalah, ke teman, pemantau, atau manajer? Sekarang mari kita lihat yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apa contohnya? Ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Soalnya anak terlambat. Hai Lus, sini kamu. Kamu terlambat ya. Dengan suara yang tinggi, kemudian mata juga melotot keluar dan menunjuk. Kenapa kamu bisa terlambat? Sudah berapa kali ini kamu lihat kamu sudah terlambat. Berarti yang kita lakukan selama ini adalah namanya posisi menghukum anak. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya nada suara membelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, atau lesu. Sebagai contohnya misalnya anak kita terlambat, terus kita panggil, Payus, kesini kamu. Kenapa kamu terlambat tadi? Nah, sudah berapa kali kamu terlambat? Ibu lihat beberapa belakang ini kamu sering terlambat. Janganlah seperti itu. Kalau kamu sering terlambat, nanti ibu yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Kalau dia terlambat, berarti ibu kena pelan. Itulah yang membuat pembuat merasa bersalah tersebut. Selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor
nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat bagi murid, mata dan tersenyum jenaka. Ini merupakan contoh kita sebagai teman bagi murid kita, tak suka bercanda dengan mereka. Misalnya anak terlambat tadi, Fairuz, kenapa kamu terlambat Fairuz? Apa ibu lihat beberapa hari ini kamu suka terlambat? Kenapa kamu bisa terlambat Fairuz? Coba ceritakan sama ibu. Itu merupakan posisi teman karena dia menganggap kita sebagai teman. Jadi dia mau menceritakannya. Kemudian selanjutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Cirinya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Kita hanya memantau anak tersebut. Jadi tidak kita sebagai penghukum, tidak pula sebagai teman. Jadi kita hanya memantau perilakunya saja. Selanjutnya, sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Cirinya nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari 5 posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu mana yang harus kita terapkan? Mana yang perlu kita ambil apanya? Posisi kita ya posisi kita sebagai seorang guru. Ada posisi pemantau, posisi penghukum, ada posisi manajer. Dari kelima posisi ini menurut Bapak Ibu mana yang perlu kita ambil, yang perlu kita terapkan untuk diri kita? Kalau di posisi manajer ini sebagai contoh ada anak yang terlambat. Jadi kita di sini tidak tidak membuat dia merasa bersalah, tidak membuat dia merasa terhukum, tidak pula membuat dia merasa berteman dengan kita. Tapi di sini kita akan mencoba mencarikan solusi jalan keluar apa yang sedang dihadapinya. Iya, iya, pendekatan intrinsik ini kalau posisi manajer ini. Kalau menurut Bapak Ibu mana yang perlu kita terapkan? Apa Bu? Iya, pada posisi manajer. Jadi kita berharap nanti kita dapat menjadi seorang guru sebagai manajer bagi murid-muridnya. Oh ya, diskusi ya. Nah, kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dapat kita buat pada awal semester
sahur. Untuk apa gunanya? Ini merupakan kesepakatan kita dengan murid-murid kita, merupakan sebuah tanggung jawab dia sebagai murid dengan apa yang telah disepakatinya dengan kita bersama. Contoh, saya sudah membuat kesepakatan kelas 6, yaitu kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan bersama murid. Kita minta pendapatnya, apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas staff. Contoh, misalnya kesepakatan kita disiplin waktu, nggak boleh terlambat datang ke sekolah, itu contohnya. Kedua, saling menghormati, nggak boleh mengusir kepada teman, nggak boleh jahat kepada teman. Kemudian ada lagi namanya kesepakatan kelas bertanggung jawab. Apa contohnya bertanggung jawab? Anak-anak ibu tidak boleh tidak buat PR, harus buat PR, itu merupakan sebuah tanggung jawabnya. Kemudian ada kesepakatan kelas melaksanakan piket kelas harus dilaksanakan oleh yang piket kelas harus bersih. Kemudian ada kesepakatan kita dengan anak, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan itu adalah kita guru kelas dapat kita terapkan dengan anak-anak kita di dalam kelas kita masing-masing, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam kelas tersebut. Dalam kesepakatan kelas ini ada tahapannya, yaitu ada namanya kontrol T dan Y terakhirnya Pak ya. Kemudian ini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh murid. Saya sudah membuat kesepakatan bersama anak-anak saya di kelas, yaitu yang pertama dan juga sudah ditempel di dinding, disiplin dan yang pertama yaitu disiplin dan tepat waktu. Di sini kami menyepakati disiplin masuk kelas, disiplin tidak terlambat saat masuk jam istirahat atau sesudah kegiatan pagi. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi kami setiap ada kegiatan di kelas, sebelum memulai kami akan berdoa terlebih dahulu, dan setelah selesai kami akan kembali berdoa untuk pulang. Kemudian berkata sopan santun. Jadi berkata sopan ini kita tidak mau mendengar anak-anak kita untuk membawakan, kadang anak membawa nama-nama binatang dibawanya ke sini semuanya, berkata-kata kotor. Kemudian yang keempat, minta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas. Jadi sebelum keluar kelas, saya minta anak-anak tersebut tidak keluar aja, tapi minta izin terlebih dahulu. Kemudian saling menghormati dan menghargai, karena menjaga kebersihan dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Kalau menghormati, ya. Kalau saling menghormati ini saya menerapkan tidak ada kata pemulihan kepada anak dalam kelas. Karena kan anak itu kalau ada teman yang salah diketawakan, disorakan. Kemudian ada anak yang kurang dikucilkan atau dibentak kalau merasa menjadi penguasa. Jadi di sini kita menerapkan saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak ada kata-kata bully atau sikap bully yang diterapkan di kelas. Ya, videonya tadi sudah dibuat tapi nggak bisa diupload ke Ibu, masih di dalam HP ya. Lanjut Ibu. Kemudian perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini ada perbedaannya Ibu, peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, yaitu kita harus bertanggung jawab, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinannya menghormati orang lain. Kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian
kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturan menggunakan masker, keyakinannya yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas ini berbeda. Lanjut, tindakan guru atas hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah" itu merupakan sebuah hukuman kepada anak. Dan anak terlambat kita suruh dia buat tulis huruf ABC sampai ke bawah, 1 halaman 2 halaman, itu namanya kita memberikan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terhambat hadir di sekolah. Ini kepada bapak olahraga misalnya, terlambat anak mengikuti kegiatan olahraga di lapangan, kemudian disuruh lari lapangan, itu juga merupakan sebuah hukuman, bentuk hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan salah satu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tanya ada anak kita, dicoret, buku saya dicoret oleh si A. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita meminta pertanggungjawaban kepada anak yang telah mencoret tersebut, memberikan konsekuensinya karena kamu sudah mencoret buku teman, jadi kamu harus menggantinya. Ini adalah perbuatan konsekuensi atas perbuatan yang sudah kamu lakukan. Jadi kita tidak perlu memberikan hukuman. Kemudian membersihkan tempahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit oleh pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi. Kenapa itu termasuk konsekuensi? Karena itu mungkin sudah disepakati, karena kita masuk jam 7.30, sementara dia terlambat, jadi kita berikan dia konsekuensinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi: membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jaga waktu lama, membuat anak konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak benci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Menurut Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi ini mana yang perlu kita terapkan? Hukuman atau konsekuensi? Memberikan konsekuensi kepada anak. Ya, itu kita dapat menerapkan pemberian konsekuensi kepada anak. Jadi untuk zaman sekarang kita tidak perlu memberikan hukuman lagi kepada anak. Kenapa? Karena kita sudah merdeka belajar. Itu tidak sesuai dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak menghamba kepada murid namanya. Lanjut Beko. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Lanjut pernyataan. Siapa yang menyatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita katakan kepada anak, ibu kecewa sama kamu, berarti kita sudah memberikan pernyataan merasa bersalah kepada anak. Karena kita mengatakan kecewa. Pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang menyatakan? Yaitu penghukum. Jadi dia merasa dihukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu masuk ke dalam siapa yang mengatakan sebagai teman posisi kontrolnya. Kemudian, apakah kamu mendapatkan stiker berita hari ini? Itu
kepada posisi kontrol pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Selanjutnya kamu selalu yang paling akhir. Itu juga termasuk kepada posisi kontrol. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan memantau murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan restitusi segitiga, yaitu yang pertama ada tahapannya menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai seorang guru bagaimana cara menstabilkan identitas, yaitu dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian 2. Fasilitasi tindakan yang salah, yaitu dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, restitusi ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi nanti kita dalam menegur anak akan berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita kembalikan kepada anak tersebut apabila dia melanggar atau sikapnya yang tidak sesuai. Jadi kita kembalikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk menegurnya. Jadi kita pakai dalam menegur anak ini menggunakan segitiga restitusi. Nanti ada contohnya Bapak Ibu videonya. Nanti akan saya lihatkan bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi ini dalam menegur anak. Segitiga restitusi tahap 1, menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar menyelesaikan masalah yang bisa kita lakukan. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perubahan peserta didik tersebut. Kemudian tahap 3, menanyakan keyakinan. Pada tahap 3, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian ada menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Kemudian itu tidak ada dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu dapat berhak merasa begitu. Kata selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Contoh kemarin ada anak saya, Virus, dia tertidur di sekolah, memang tertidur. Kemudian saya tegur dengan menggunakan restitusi ini. Saya coba menggunakan menstabilkan identitas ini menggunakan kata-kata seperti
seperti yang ada di depan ini. Udah lanjut. Validasi tindakan yang salah, yaitu kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena sendiri. 2. Kamu tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. 3. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh kata-kata pada validasi tindakan yang salah yang dapat kita gunakan kepada anak kita apabila dia bersalah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Kata-katanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. 2. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah kata-kata menanyakan keyakinan kepada anak kita yang berbuat salah. Ya, video praktek segitiga restitusi. Yaitu kasus dari virus. Kemudian ada kasus satu lagi yaitu dari Diva.
Ya Bapak Ibu, itulah dua video tentang kegiatan restitusi segitiga yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan 3 restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya berharap nanti kita di lapangan dapat menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan hukuman atau konsekuensinya. Mungkin secara perlahan nanti kita coba terapkan di lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada kepada Ibu Osriza Satifah yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yang mana apa yang disampaikan oleh Ibu tersebut adalah hal yang ada di sekolah kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya tanya jawab. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada Bapak atau Ibu guru yang ada mau ditanyakan, silakan Ibu Ratna Wilis. Terima kasih. Coba saya akan bertanya, apa contoh program budaya positif di sekolah? Oke, apa langsung dijawab oleh Ibu Os? Oh ya, ada satu pertanyaan lagi, biar langsung dijawab oleh Bu Osriza sekalian. Ada lagi satu pertanyaan. Siapa? Oh iya, Bu Yusmania, silakan Ibu. Apakah semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Ya, pertanyaan dari Ibu Ratna Wilis dan Ibu Yusmania akan langsung dijawab oleh Bu Osriza Satifah. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna Wilis, yaitu apa contoh budaya? Apakah semua kasus dapat diselesaikan dengan menggunakan restitusi segitiga? Ya betul Bu? Ya, segitiga restitusi. Baiklah, sebelum menjawab itu perlu mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya.
juga termasuk budaya positif yang sedang kita lakukan di sekolah. Baiklah, pertanyaan yang nomor 2 yaitu apakah setiap masalah itu dapat diselesaikan dengan restitusi segitiga restitusi. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Misalnya ada anak yang tawuran, mungkin tawuran itu bagian anak yang SMA ke SMP ya. Kemudian
Nah, selanjutnya apa lagi kira-kira yang perlu kita buat peraturan kelas kita? Apa lagi? Ah, Didi. Dilarang tidur. Nah, kemarin ada yang tidur saat belajar siapa? Hah? Fairuz. Ya, dilarang tidur. Dilarang. Kenapa Fairuz bisa ada tidur? Karena mengantuk. Nah, karena tidurnya sudah 12 malam main HP. Datang ke sekolah matanya nggak mau buka, matanya mengantuk. Jadi kita tidak boleh terlambat tidur di rumah malam harinya supaya tidak ditimbulkan tiket. Nah, boleh kita buat aturan dilarang tidur saat belajar. Apa lagi? Nah, apa nih? Nah, dilarang berkata kotor. Apakah itu perlu kita buat peraturan? Perlu. Berkata kotor. Nah, apa itu berkata kotor? Oh, menjauhi. Ya, Alex. Ah, di bawahnya nama binatang kekeras ada nggak seperti itu? Ada. Apakah itu berkata kotor namanya? Iya. Berarti kita tidak boleh berkata kotor. Apa lagi? Kata kotor itu? Lagi? Ya, berkata kotor kita tidak boleh berkata kasar kotor kepada teman. Ah, berak ke kawan sete. Oh, nama binatang. Berak ke kawan. Ada simpan sete. Oh, nama binatang. Apakah boleh seperti itu? Ya, jangan dibawa. Kenapa jarui? Nah, itu mencari itu. Hah? Apa lagi yang perlu kita sepakati? Masih ada yang perlu kita sepakati? Masih apa kira-kira? Ah, Diva, apa Diva yang perlu kita sepakati, Diva? Ah, itu yang lebih penting, dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya di mana? Nah, itu semuanya. Bahkan buang sampah kita. Jadi berharap sesudah kita makan sampahnya buang ke tong sampah. Tak hanya di kelas saja, di mana? Di lapangan juga, dimanapun kita berada, sampah buang ke sampah. Ingat moto sekolah kita apa? Ya, bagus. Sampahku tanggung jawabku. Jadi kalau ada sampah, bawa makan atau ada kertas yang tidak berguna, jangan dibuang ke lantai. Kemana dibuang? Alhamdulillah, sekarang kelas kita sudah bersih, tidak ada sampah. Jadi berharap besok kita akan tidak ada lagi yang membuang sampah di dalam kelas. Nah, buang sampahnya ke tempat yang sudah disediakan. Coba ulang lagi apa saja peraturan kelas yang sudah disepakati? Apakah ini sudah sepakat kita buat ini sebagai peraturan di kelas kita? Ada tambahannya? Nah, cukup? Nah, terlaksana enak ini alhamdulillah. Harap semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Sekarang, setelah kita membuat kesepakatan, kita lihat apa kalimat positif yang bisa kita buat dari peraturan kelas. Positif dari peraturan kelas.